Minggu lalu, rudal balistik Oresnik menghantam Dnipro, Ukraina. Dalam sebuah insiden yang menarik perhatian dunia, namun, alih-alih menjadi ancaman besar seperti yang digembar-gemborkan, rudal ini ternyata tidak membawa bahan peledak masif. Serangan tersebut menghasilkan kerusakan yang minimal meski rudal ini dilaporkan memiliki kemampuan canggih. Berdasarkan citra satelit yang dianalisis pasca serangan, kerusakan di lokasi pabrik senjata Ukraina yang menjadi target sangat terbatas. Menurut dua pejabat senior Ukraina, rudal ini membawa hulu ledak tiruan, sehingga ledakan besar yang diantisipasi tidak terjadi. Penemuan puing-puing rudal di lokasi kejadian semakin memperkuat klaim bahwa Oresnik dalam serangan tersebut hanyalah gertakan tanpa daya hancur besar. Salah satu pejabat menggambarkan insiden ini sebagai kerusakan kecil, sementara yang lain menekankan bahwa rudal ini sama sekali tidak memiliki bahan peledak. Teknologi Oresnik, asal-usul dan kemampuan. Rudal balistik Oresnik merupakan adaptasi dari rudal balistik antar benua ICBM RS-26 Rubasen yang telah diuji oleh Rusia sejak tahun 2011. Dibandingkan dengan pendahulunya, Oresnik memiliki sejumlah perbedaan fisik. Rudal ini berukuran lebih kecil, dengan diameter sekitar 3,6 kaki dibandingkan 4,6 kaki pada Rubasen. Ukurannya yang lebih kecil ini, kemungkinan karena Oresnik dirancang untuk jarak yang lebih pendek, berbeda dengan Rubasen yang mampu menjangkau target di seluruh dunia. Meskipun jangkauannya lebih terbatas, yakni sekitar 3.410 mil, atau 5.487 km, rudal ini tetap menjadi senjata yang signifikan, terutama di wilayah konflik Eropa. Dalam insiden di Dnipro, Oresnik menempuh jarak sekitar 700 km dari lokasi peluncurannya di Astrahan, Rusia, dan mencapai target hanya dalam waktu 15 menit dengan kecepatan puncak hingga Mach 11. Strategi atau pesan politik kepada rivalnya dari NATO. Penggunaan rudal ini memunculkan berbagai spekulasi. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menggambarkan uji coba ini sebagai keberhasilan besar dan bukti kecakapan teknologi militer Rusia. Ia juga menyebut bahwa persediaan rudal seperti Oresnik siap digunakan untuk tujuan strategis. Namun, keputusan untuk menggunakan hulu ledak tiruan dalam serangan ini menimbulkan pertanyaan, apakah Rusia mencoba mengirim pesan tanpa meningkatkan eskalasi langsung? Salah satu analis militer berpendapat bahwa penggunaan rudal ini dengan hulu ledak tiruan mungkin merupakan strategi untuk menunjukkan kemampuan teknologi tanpa menimbulkan kerusakan besar yang bisa memicu respons internasional yang lebih keras. Di sisi lain, pesan tersiratnya cukup jelas, Rusia memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan jarak jauh dengan akurasi tinggi. Kemampuan membawa senjata nuklir. Yang membuat rudal ini semakin mengkhawatirkan adalah kemampuannya untuk membawa senjata nuklir. Jika Rusia memutuskan untuk menggunakan hulu ledak nuklir pada rudal seperti Oresnik, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Putin secara tersirat menyampaikan bahwa pilihan ini ada di meja jika situasi memburuk. Namun, penggunaan senjata nuklir akan membawa risiko besar, baik bagi Rusia maupun dunia internasional, mengingat eskalasi yang akan terjadi. Dampak strategis di wilayah konflik. Meski dampaknya minimal, serangan ini menunjukkan bahwa Rusia mampu melancarkan serangan balistik dengan sangat cepat. Hal ini memberikan tekanan tambahan bagi Ukraina dan sekutu-sekutunya, yang kini harus mempertimbangkan ancaman rudal balistik sebagai faktor dalam strategi pertahanan mereka. Namun, fakta bahwa rudal ini tidak membawa bahan peledak juga memberikan ruang bagi Ukraina untuk mengatur strategi lebih baik tanpa menghadapi ancaman langsung yang sangat destruktif. Reaksi internasional. Penggunaan rudal balistik jarak menengah dalam konflik ini menandai eskalasi signifikan dalam taktik Rusia, meski kali ini dampaknya lebih simbolis daripada destruktif. Negara-negara Barat telah menyatakan keprihatinan atas kemampuan Rusia untuk memproduksi rudal-rudal canggih meski menghadapi sanksi ekonomi. Hal ini menyoroti ketahanan industri militer Rusia yang terus berkembang meski dalam situasi ekonomi yang sulit. Ancaman atau gertakan. Serangan ini
meskipun tidak destruktif, adalah pengingat bahwa konflik di Ukraina tetap menjadi arena pengujian teknologi militer modern. Apakah ini hanya gertakan atau bagian dari strategi jangka panjang Rusia, masih menjadi perdebatan. Namun, satu hal yang pasti, penggunaan rudal seperti Oresnik, bahkan tanpa bahan peledak, memiliki dampak psikologis yang signifikan. Mengingat potensi kehancuran yang bisa terjadi jika senjata ini dioperasikan dengan kapasitas penuh. Rusia telah mengirimkan pesan bahwa mereka tidak main-main dalam mempertahankan kepentingannya. Namun keputusan untuk tidak menggunakan daya hancur penuh juga menunjukkan bahwa mereka berhati-hati untuk tidak memicu eskalasi yang lebih besar. Kedepannya, dunia akan terus mengamati langkah-langkah Rusia dan bagaimana Ukraina serta sekutu baratnya merespons ancaman ini. Bagaimana menurut Anda? Komentar dan diskusi Anda sangat dinantikan.